Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matbu'atini mahabbataka wa ma'rifatak. Kehadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyah, khususnya Guru Agung Pangresa Bahaus. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya muliakan, yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, para hujaj, khususnya guru kita semuanya, para wakil talqin, Pangresa Bahaus yang hadir sore hari ini, yang selalu menemani kita semuanya, yakni Kiai Nur Fahim, yang selalu mengawal manaqib kita dari hari ke hari. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita semuanya diberikan kesehatan yang sempurna, dilancarkan segala urusannya, dan dimudahkan semua masalah-masalah yang menghalangi kita, dan kita semuanya dijadikan murid-murid Pangresa sebagai murid-murid yang selalu bersabar, istiqomah mengikuti amaliyah para pecinta kesucian jiwa. Ikhwan dan akhwat, alhamdulillah para bidadari MOS sudah hadir lengkap. Ada Teh Suci yang sudah kembali dari Tanah Suci. Mudah-mudahan haji beliau menjadi hajah yang mabrurah, yang diterima, yang akan membimbing kepada hal-hal yang terus kepada ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Wahyuni, amin ya rabbal alamin. Ibu Wahyuni di Inggris mewakili orang Eropa, mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya. Ibu Kartini mewakili benua Amerika, mudah-mudahan pengajian kita, napak tilasnya, jejaknya itu kuat, tertancap, tertanam di Eropa dan di Amerika, dan kita semuanya di benua Asia yang lebih banyak para pesertanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja selain Teh Susi, Bu Wahyuni, Bu Kartini, ada Umi Sahid yang terus mengawal kita semuanya, mengatur jadwal. Dengan kesabaran beliau, MOS bisa kita laksanakan dengan baik. Alhamdulillah. Terima kasih Umi Sahid. Ikhwan dan akhwat, namanya juga badal, namanya pengganti seadanya. Mudah-mudahan Kiai Muhammad Nur bisa hadir mengisi, mencurahkan ilmu-ilmu Allah melalui beliau. Izinkan sore hari ini mengulas apa yang sebenarnya sudah disampaikan oleh Habib Dadang di Manaqib Pusat kemarin tentang beberapa hal yang berkaitan dengan hikmah atau ilmu-ilmu yang dititipkan Pangresa Bahaus dalam kitabnya Fadailus Zuhur. Apa yang disampaikan beliau sesungguhnya adalah sebagai perintah mutlak untuk kita semuanya para murid. Ikhwan dan akhwat, di kesempatan sore hari ini izinkan kita mempelajari sedikit berkaitan dengan huruf H di bulan Muharram yang menurut Pangresa dimaknai sebagai hifdzul hurmah, menjaga kehormatan. Di beberapa kalimat terakhir dari huruf penjelasan huruf H ini, Pangresa Bahaus menegaskan satu kalimat yang ini penting, menjadi kunci daripada huruf H ini. Abah menuliskan, fa'ina tariqa kulluha adabun. Bahwa sesungguhnya yang namanya tariqah itu semuanya adalah tentang adab.
Jadi ini kata kunci yang mutlak bagi kita semuanya para murid untuk paham bahwa apa yang disampaikan oleh pengersa dalam kitab Fadailus Zuhur itu goal daripada kita bertorikoh, goal kita mempelajari ilmu tasawuf agar kita semuanya mempunyai adab yang baik. Adab yang baik ini tentunya adalah sebagai sebuah riyadhah, sebagai sebuah mujahadah, latihan kejiwaan kita, latihan batin kita, supaya dalam tubuh kita, dalam diri kita itu mengkristal sebuah keilmuan, sebuah hasil dari riyadhah-riyadhah tersebut berupa buah yang manis, buah yang baik, yaitu akhlak yang terpuji. Adab yang dimaksudkan adalah akhlak. Dan dalam hal ini kemudian Pangersa menjelaskan bahwa yang namanya hifdzul hurmah ini adalah sebagai pokok daripada Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, yang itu dijelaskan dalam kitab Tafsirul Khatirnya Syekh Abdul Qadir Jalani dan juga ditegaskan dalam kitab Miftahus Sudur sebagai patokan, sebagai parameter bagi para murid untuk menapaki hidupnya, untuk menapaki hari-harinya, agar kita semuanya selalu menjaga kehormatan. Artinya, menjaga kehormatan yang dimaksudkan tegasnya adalah menjaga adab kita, menjaga akhlak kita. Bagaimana perkataan kita itu sesuai dengan langkah kita. Perbuatan kita sesuai dengan ucapan kita. Jangan sampai antara kata-kata dengan perbuatan itu tidak sesuai. Ini berbahaya. Sehingga kemudian Abah menjelaskan, adab ini semuanya sudah dituliskan, sudah dipatenkan oleh Abah Sepuh dalam tanbih, yang itu semuanya adalah intisari dari perjalanan hidup seorang salik. Bagaimana seorang mursyid itu dapat dilihat oleh orang lain tentang perbuatannya, tentang amaliyahnya, itu terlihat dalam kehidupan sehari-harinya. Artinya bahwa kemudian tanbih yang ditulis oleh Pangersa Abah Sepuh, diteruskan oleh Abah Anom, dilanjutkan oleh Abah Aos, itu adalah intisari dari pelajaran kita bertorikoh. Indikasi bahwa kita semuanya sudah mulai benar melaksanakan torikoh kita, riyadoh-riyadoh kita itu sudah ada hasilnya, sudah ada buahnya, itu akan dilihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana lidah kita terjaga hanya dengan mengucapkan kata-kata yang baik saja. Lidah kita, lisan kita terjaga untuk tidak menyakiti hati orang lain. Lisan kita dijaga untuk tidak membuli orang lain. Lisan kita dijaga untuk tidak menghardik orang-orang yang tidak mampu. Mulut kita dijaga dari kata-kata yang itu menyebabkan hati orang lain menjadi terluka dan tersakiti. Karena Allah mengatakan perkataan yang baik itu lebih baik dibandingkan dengan sedekah yang itu sedekahnya melukai hati orang lain. Sedekah yang kemudian karena ada unsur pamernya yang menyebabkan kemudian orang yang diberi sedekah itu merasa terhina akibat daripada sedekah kita, itu sedekah ini tidak baik. Sedekah yang seperti ini itu sangat menyakitkan. Sehingga kata-kata yang baik itu lebih baik dibandingkan dengan sedekah yang seperti itu. Qaulu ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha ada. Bahwa perkataan yang baik itu lebih baik dibandingkan sedekah yang itu diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan orang lain. Tanbih adalah SOP kita semuanya untuk menentukan apakah adab kita sudah baik terhadap orang lain atau tidak. Tanbih menyebutkan bahwa yang namanya kita semuanya ada 4 hal. Ada 4
parameter yang kita semuanya harus ikuti. Tadi Pak Kusnadi menyebutkan bahwa daripada kita kemudian melakukan hal-hal yang buruk, kita diminta untuk membuktikan kebajikan kita, adab kita, pertama kepada siapa? Kepada orang-orang yang lebih tinggi daripada kita. Tinggi apanya? Ilmunya lebih banyak daripada kita semuanya. Hartanya lebih banyak, jabatannya lebih tinggi, segala sesuatunya lebih tinggi daripada kita, maka terhadap tipe yang seperti ini kita wajib untuk menghormatinya. Dan ini adalah bagian daripada hifdzul hurmah. Bagian daripada menjaga kehormatan. Prakteknya seperti itu yang dicanangkan oleh guru kita. Bahwa kepada orang yang lebih tinggi, kita wajib untuk menghormatinya. Khususnya kepada para ulama. Ulama yang mana? Semua ulama kita wajib hormat. Kita dilarang untuk membenci ulama, walaupun ulama tersebut itu bertentangan dengan kita. Walaupun ulama membenci amalan-amalan kita, kita wajib untuk menghormatinya, bahkan kata Abah kita wajib untuk menyayanginya. Terlebih, dalam kaitannya di sini adalah bahwa ulama yang wajib kita hormati adalah guru kita, adalah mursyid kita. Inilah bagian daripada kewajiban seorang murid yang bisa mempraktekkan hifdzul hurmah kepada orang yang lebih tinggi. Artinya seorang murid itu tahu bagaimana cara menghormati orang lain dengan cara menghormati gurunya lebih utama, lebih mulia daripada makhluk lainnya. Indikator yang kedua, bahwa kita telah melaksanakan hifdzul hurmah yang ditulis dalam tanbih adalah terhadap orang yang sesama, yang sederajat dengan kita, kita juga kemudian harus saling sayang, harus saling bergotong royong. Jangan sampai terjadi perpecahan. Ini berbahaya. Karena kepentingan kita itu banyak. Kalau sudah berkumpul, kecenderungan kita akan mengutamakan kepentingan dirinya, kepentingan golongannya, kepentingan kelompoknya. Sehingga karena kepentingan inilah biasanya akan terjadi perselisihan. Kemarin para wakil talqin menyebutkan bahwa di dalam thariqah kita itu ada kelompok-kelompok kecil, yang kelompok-kelompok ini kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, kalau tidak dibina dengan baik, itu akan menjadi satu peluang akan terjadinya perselisihan. Karena merasa kelompoknya paling baik, merasa kelompoknya paling dekat, merasa kelompoknya paling banyak, sehingga kalau sudah kata merasa itu masuk merasuki dalam hati seseorang, maka itu sudah ada unsur bisikan iblis, godaan setan yang menyebabkan terjadinya perselisihan. Dan ini yang harus kita jaga. Terhadap orang yang sederajat, ilmunya sederajat, gelarnya sederajat, hartanya mirip-mirip, kita harus saling menghormati, saling menyayangi, saling bergotong royong. Tujuannya apa? Sama-sama belajar melaksanakan khidmah yang terbaik untuk guru. Itu target daripada hifdzul hurmah. Indikator yang ketiga adalah bahwa terhadap orang yang keadaannya di bawah kita, kita dilarang untuk menghinanya, dilarang untuk membulinya, dilarang untuk menyakitinya. Justru terhadap orang yang seperti ini, kita harus punya cara, punya strategi supaya orang-orang yang secara strata sosial, secara strata ilmu keadaannya di bawah kita, kita harus punya strategi supaya mereka semuanya tidak merasa rendah diri, tidak merasa minder dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan inilah tugas kita semuanya, mengajak orang-orang yang seperti ini supaya belajar bersama-sama untuk menyayangi guru kita, untuk meningkatkan mahabbah kepada guru kita. Sehingga dengan meningkatnya mahabbah, sesungguhnya itu adalah bagian daripada hifdzul hurmah yang kita maksudkan dalam kitab ini.
menghormati guru, menjaga kehormatan guru, itu adalah kewajiban kita semuanya. Dan yang terakhir, indikator yang keempat dalam tanbih yang dimaksudkan oleh Pangersa Abah Sepuh yang dituliskan dalam paragraf terakhir kitab Fadailus Zuhur adalah terhadap fakir miskin, kita harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bermurah tangan ini adalah bagian daripada cermin kita. Apakah kita semuanya merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling sukses, merasa dirinya paling kaya? Kalau ada unsur seperti itu dalam hati kita, ini yang harus dibuang. Ini yang harus dikikis habis. Supaya apa? Supaya timbul kasih sayang terhadap fakir miskin. Karena fakir miskin ini adalah bagian daripada ujian seseorang terhadap harta yang dimilikinya. Ikhwan dan akhwat semuanya, bahwa 4 unsur, 4 indikator yang disebutkan dalam tanbih itu adalah bagian daripada adab yang merupakan inti daripada pelajaran ilmu tasawuf, pelajaran daripada thariqah kita, supaya kita semuanya itu baik akhlaknya. Kalau baik akhlaknya, maka sesungguhnya kita sudah mengikuti, sudah mentaati apa yang menjadi misi kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kanjeng Nabi Muhammad sudah wafat, diteruskan oleh para sahabatnya. Sahabat sudah wafat, diteruskan oleh tabi'in. Tabi'in wafat, diteruskan oleh tabi'in, dan seterusnya. Dan itu semuanya diwariskan kepada para ulama, bahwa misi kenabian, yakni menyempurnakan akhlak manusia, itu diteruskan oleh ulama yang mendapatkan SIM dari Kanjeng Nabi Muhammad melalui gurunya, dari gurunya, dalam hal ini adalah mursyid kita. Abah Aos adalah pewaris Kanjeng Nabi Muhammad. Abah Aos punya misi untuk menyempurnakan akhlak murid-muridnya, supaya murid-muridnya itu mengikuti akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, dibandingkan dengan thariqah-thariqah yang lain, saya belum menemukan di dalam thariqah yang lain ada yang namanya tanbih. Saya mencoba untuk memahami bahwa di antara TKN pun, antara jalur Banten, jalur dari Jawa Timur, dari thariqah yang saya pelajari, dari mursyid yang pernah saya ngobrol dengan beliau-beliau, hanya thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang punya tanbih. Tanbih ini adalah intisari daripada kemursyidan TKN Suryalaya. Karena disitulah inti bahwa kita semuanya telah melaksanakan thariqahnya dengan baik, telah melaksanakan riyadhahnya dengan sempurna, kalau akhlaknya, kalau adabnya itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka sebagai pengingat, tanbih itu diulang-ulang, dibaca terus-menerus dalam setiap manqobah. Dimanapun manqobahnya, dimanapun manakibnya, tanbih selalu dibaca. Karena itu adalah mutlak sebagai pengingat bagi kita semuanya. Kenapa diulang-ulang? Karena kita semuanya adalah murid-murid yang nakal, murid-murid yang selalu lupa, murid-murid yang selalu melupakan nasihat gurunya. Sehingga tanbih itu selalu dibaca, selalu diulang-ulang untuk mengingatkan kita semuanya agar kita tidak keluar daripada rel misi kenabian Kanjeng Nabi Muhammad yang diteruskan oleh guru kita Pangersa Abah Aos, yaitu berharap agar murid-murid Pangersa Abah Aos, yaitu kita semuanya, mempunyai akhlak yang baik, adabnya itu bagus, sehingga pembeda antara orang yang berthariqah dan yang tidak berthariqah itu terlihat dari akhlaknya, terlihat dari adabnya. Mudah-mudahan kita semuanya
dibimbing oleh guru kita, diistiqomahkan oleh guru kita, supaya kita bisa melaksanakan ajaran-ajaran pecinta kesucian jiwa, sehingga kita semuanya diberikan akhlak yang mulia, akhlakul mahmudah, dan kita diakui sebagai muridnya. Berkah untuk semuanya, segalanya, selamanya. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.